Kalau enggak pas masuk itu kita kamu dari dalam. Pelintir-pelintir dik. Paling Aneh tuh dong. Bah, bantuin Bah. Jangan saya mau terasa teman saya. Kenapa mulai disitan? Kamu kenapa? Ya bagaimana jangan gelang dajal. Ayo berdiri ya. Jangan gelang aja lego sampai kayak keber. Yang beliang. Mau tak? Sabar kon kalasan. Kamu udah bulat apa belum keputusannya lagi? Sejujurnya saya tak mengapa perasaan ini tidak benar. Apa yang kau ucapkan tadi? Saya tidak tahu tapi apa yang harus saya lakukan. Gimana ini yang tadi? Ini kayaknya Dewi menyesal ya atas pilihan tadi ya. Kok kepriwen sencane yang ngapurane wong aku nekene yan wong tua. Kowe kan keputusan kok sing ngambil. Lepasan ketimbang akhirnya bayang kok nangis kan bayang. Ini jangan langsung ini. Iya, manut tak baik itu mah. Nah, Keputusan kowe kan keputusan kok sing liot. Kok sing awe jawaban maring setarangga. Kok bahwasane kok kowe aja dhisik ta hubungan karo setarangga. Nah, bareng majune awan deneng kok malah dadi kaya menyesal aja iki kepriwen. Kok maring setarangga bengi-bengi anu nglindur ya. Ya bukan. Wong utang itu diperantakon maring ya semua orang ya. dia udah bilang yang dia masih bingung sebenarnya, cuma terpaksa ngomong mungkin ya. Nah siki sekarang gak bisa aduh kayak Arab ngulangi perkataan yang sekarang gak jelas bisa kita timbul karena bisa ditolak. Kulit dandani ya Cal. Mungkin dia bikin perasaannya manuta, perasaannya kayak siapa sih ngurusin ya Cal. Terus sini kepriwe yang mau tadi ini Dipastiin disit baen. Sebenarnya dia sing ngarep-ngarep sekarang gak apa-apa. coba yang ditanyanya pakai bahasa Indonesia mungkin. Manuta, yang mau bertanya ini. Sebenarnya Manuta masih mengharapkan Setarangga di hidup kamu apa enggak sih? Mau Mbok? Ya biar kamu usahakan Dewi Manuta, nanti siapa tahu memang konsep Karangga juga masih membuka hatinya. Iya. Om, semisalnya kamu masih mengharapkan Setarangga untuk berada di samping kamu. Ya mengko kepriye carane yang tak susul Setarangga. Kayaknya tahu urung pati atuh banget urung. Iya. Sudah saya katakan, saya sangat sayang terutama Setarangga. Sayang ngomong ora. Saya tidak mau mengganggu apa yang ingin menjadi tujuan dari Kang Mas Setarangga. Ya, tujuan laki-laki nang alasan tujuan nomor loro tujuan nomor 1 itu buat Sokaroko. Wah, tengah tuh kayak itu nah, kon banteng. Kasihan jenengannya lah. Wis tak nangis. Kayak aku tak susul maring Setarangga ya. Maksudnya gimana sih ini? Ya, ini malah nanti Bener konang. Membuat benar.
Nah ini maksudnya jangan disusul, tapi kamu malah menyakiti diri sendiri. Gimana ini solusinya loh? Nih. Nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Di sisi lain, orang ngerti ya kita. sayang dengan Mas Setarangga. Di sisi lain sangat sayang dengan Setarangga. Tapi di sisi lain dia tidak mau mengganggu. Saya ingin apa yang menjadi tujuan Mas Setarangga tercapai terlebih dahulu. Ya tujuan utamanya kan memang Bojo Karoko, Dewi Manuta, yang cantik, yang baik hati, yang dan tidak sombong. Setarangga urip nang dunia kiye meruko terus tresna. Kan tujuannya kepengen Bojo Karoko, sedangkan kau mau bengi ngomong ora. Akhirnya Setarangga maring tujuan nomor lorone lunga peluyuran nang alas. Tak pikirin. Jangan kalau kamu berubah pikiran untuk menerima Setarangga kembali, yang kau yang tak susul nah, Ya, yang nang bisa yang Gitu lebih baik ya. ya. Alah cuma Parah nih, Bel, langsung ya. Usah. Parah nih boy, langsung. Kalau kayak gini terus kan kamu yang nangis-nangisan terus. Ya, kasihan itu ucup. Amin. Gimana? Ada dulu yang bingung yuk, yang mereka biasa sampai bingung. Mau pertama melebung kamar si Amin durak nang komiki. Tapi udah bener kan Amin disuruh pulang untuk menghibur. Iya benar. Nang yang pakai kayak kue. Oh kayaknya ki bentar lagi Ucup disuruh pulang kayaknya yang. Dajal kurang apa? Yang Prabu emane malah kue. Jika yang ngene kayak kebae nangis-nangisan merga. Dheweke semaur. Ora kon Setarangga tujuannya tercapai. Wong tujuan utamane nang Bojo karo kiye ngenen. Ya wis ya. Ya tak susul nang Setarangga bae. Yang mending ini dibawa pulang aja yang. Iya ya. Oh ya. Ya. Anu pulang dulu ya. Pegang itu. Hah? Wah apa-apa putut ora apa-apa ora. Mau tercari kau ini ngomong-ngomong roli. Ayo balik dulu. Buk ngamburani nang. Yo udah. Semua pilihan juga terserah jenengan juga kon. Kakon kancor. Manut tawa priwe kayak enak terungong. Ini membuat kalian susah. Tidak nanti ya. Iya, kon tidak usah juga. Kami sangat menghormati keputusanmu. Intinya di dunia ini tidak ada yang disusahkan oleh kamu, Jambarkon. Manuta, aja Manuta. Ayo kita pulang saja yuk. Ketemu sama Eyang Prabu, siapa tahu Eyang Prabu ada solusi yang terbaik buat kamu. Lagi pula kamu tadi bilang katanya kalau jodoh itu pasti ketemu. Iya. Alah bocah ini. Bisa tambah rasa menangis ya. Mbak, kita tambah rasa mbak. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya nang, yang setuju harus nyingi. Ya buk yuk. Terus Manuta, ayo pulang dulu yuk. Kasihan itu Amin nungguin. Pulang dulu yuk. Iya iya. Saya akan usahakan yang terbaik untukmu Dewi. Insya Allah. Senang itu kamu dan mas. Insya Allah kombatin mari Setarangga kerasang kok gelem balik maning-maning tanpa disusul ngaku. Saya ingin Setarangga menyelesaikan keinginannya terlebih dahulu. Tapi kenapa saya rasa sakit kehilangan Setarangga. Wong ketresnanan tak kayak gini digawe kemblong nang. Pengen tujuannya tercapai tapi sayangnya Ya kayak gue lah. Wadon. Nah ngelek kayak gue, nah yang kalau nggak kayak gitu sih. Ya balik kita rayu disit. Pulang dulu yuk. apa? Jika nanti ketika saya sudah berumah tangga
Seragam iki ngomong apa bae janjane? Ya sebenarnya halus banget ya. Ora. Ngadone kan Septarangga. Apa jenengane? Ini apa manike jabatan gawe ki? Ngeli lho sore. Ngadone kan Septarangga ngomong. Nek semisale jawabannya iya, kayak arep ngapa? Nek jawabannya ora, Septarangga arep ngapa? Intinya kalau iya akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Kalaupun tidak, Tuan Septarangga mau melanjutkan mengembara ya. Maksudnya semisale kayak ngomong iya, terus bocok. Terus bocok kayak arep ngelanjut namanya Oh perjalanan. enggak ya, ini. oh, jadi Suami, nah, fokus yang jadi baik. suami yang baik seperti itu yang. Nah, kamu tidak mendengarkan itu sih dari Septarangga. Cuma kan tadi dia bilang juga biarkan berkelana dulu sampai tujuannya tercapai gitu. Tapi ya nang Lah, sing jenenge wong berkelana kan waktune suwe nang. Ayo Septarangga balik maning ya kawasan matane jendol mbok. dengerin dari mantap matanya jendol nanti loh. Ayo pulang saja yo. ya, nanti aku usahain ya Dewi ya. Kamu yang bersabar ya. Iya iya, nggak apa-apa Dewi. Saya sangat mengerti dan memaklumi perasaan itu. Saya pernah muda Dewi. Ayo pulang dulu yuk. Gendongnya Tanya sama Yang Prabu. Siapa tahu ada solusi yang paling baik untuk kamu dan Septarangga. Bismillahirrahmanirrahim. Guyang. Ya wis lah. Kayaknya arep bateri manuta, arep ngomong karo Yang Prabu. Siapa ngerti oleh jawaban si paling apik. Ya ya. Sekarang Yang Prabu. Amin yang. Arep dikaya ngapak anak Yang Prabu gue kami tua. Aduh, Terima ora terima ngadu ditampani sarane. Iya yang. Ayo ya. Ya, matur nuwun yang. nang yang jangan Iya, tenang baen. Manuta urusan aku karo Yang Prabu, karo si siapa? Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, perasaan yang membingungkan ini ya teman-teman ya. Di lain sisi sangat menyayangi dan tidak mengharapkan dia untuk pergi, tapi di lain sisi nggak tahu itu. itulah perasaan cewek. ngedap kelangan. Bilanya iya, tapi tidak. Bilanya tidak, tapi iya. Bulah. Ngono lah bodoh lah. Siapa ayo yang kayak gitu ayo. Yo, bilanya tidak, tidak, tapi iya. Segur nontonnya. Kalau Apa sih? Hah? Ada apa sih? oh sih, mana kan? Kidul. Oh, Halo. Tropika. Itu teman-teman ya. So ya. Kita masih bingung ya, ini malah solusinya gimana jika nanti kesediaannya Dewi Manuka berlarut-larut malah justru malah membuat tambah pusing ya. Kita tunggu kabar lagi aja nanti dari Eyang Martasi. Kalau memang Dewi Manuka sudah mengatakan ya, nanti kita akan carikan si Tuan Septarangga. Di lain sisi kita lagi mencari air Tirto Nirmoyo. Mirmoyo ya teman-teman ya, ini sampai siang malam belum ketemu tembung. Sumbernya di mana? Kayaknya sumbernya. Terus si siapa juga susah dihubungi, kayaknya memang lagi mengatur tanah. Ini telepon kayaknya gue. Juprino telepon mas. Nggak ada sinyal kayaknya. Juprino telepon. Kawan tau. Balik apa? Balik deh. Iya iya. Sambil balik baru apa nih? Hah? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Danang. Salam dari perguruan pasir. Mana? Pamannya Amannya. Septarangga. Assalamualaikum Tuan Ladana. Waalaikumsalam. Bagaimana? Pamannya Ramadan sedikit. Begini manusia. Kami dari perguruan pasir merah ingin mempertanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi.
Tadi ketika masih petang, Septa Rangga pulang ke perguruan dengan kondisi mata yang sembab, merah, seperti orang yang habis nangis, dan sepertinya ada masalah yang terjadi pada Septa Rangga. Dia sama sekali tidak bisa ditanyai oleh pihak Pasir Merah. Dia sekarang berdiam diri di dalam suatu ruangan yang memang sudah sejak dari dulu Septa Rangga sangat suka sekali di ruangan tersebut apabila sedang terjadi masalah. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya seperti ini, Paman Wardana. Tadi malam Septa Rangga itu datang menemui saya, menanyakan kelanjutan hubungan dengan Dewi Manuta. Karena Tuan Septa Rangga merasa jika harus menunggu sampai berapa lama, jika memang tidak pasti, lebih baik Tuan Septa Rangga itu melanjutkan perjalanannya seperti yang Paman suruhkan. Saya memang menyuruh Septa Rangga untuk melakukan perjalanan sebagaimana seorang pendekar yang telah lulus di perguruannya pasti akan ditugaskan untuk berkelana. Tetapi Septa Rangga tidak melakukan itu. Dia malah pulang ke perguruan dengan posisi seperti ada masalah. Nah, setelah itu akhirnya saya panggilkan langsung yang bersangkutan, yaitu Dewi Manuta. Mana ternyata jawaban Dewi Manuta lebih memilih untuk bersendiri terlebih dahulu, atau mungkin bisa dikatakan yang memutus hubungan. Biarkan Tuan Septa Rangga melanjutkan petualangannya, dan Dewi biarkan untuk mematangkan dan memantaskan diri di rumah. Kurang lebih pembicaraannya seperti itu, Paman Wardana. Berarti yang kau maksud hasil musyawarah antara Dewi Manuta dan Septa Rangga, terjadi kesepakatan bahwasanya untuk sementara mereka berjalan masing-masing. Benar sekali. Sebenarnya yang dirasakan Tuan Septa Rangga seperti yang Paman tadi ceritakan itu sama persis dengan Dewi. Dimana tadi Dewi juga habis menemui saya dengan keadaan yang, mohon maaf, nangis terus. Ketika saya tanya, apa kau menyesal dengan keputusanmu? Tidak, tapi saya sangat sayang dengan Septa Rangga. Tapi di lain sisi saya menginginkan Tuan Septa Rangga, Kang Mas Septa Rangga untuk menyelesaikan tugas perjalanan itu. Jadi kayak mau melepaskan tapi berat oleh rasa sayangnya, Tuan. Kita di sini justru malah bingung. Saya mendengar ceritamu saja. Saya yang sebagai orang tua ataupun wali dari Septa Rangga sebenarnya merasa bingung. Sebenarnya keputusan yang mereka berdua ambil itu adalah keputusan terbaik atau bukan? Bila mana itu keputusan terbaik, mengapa mereka berdua harus menangisi akan hal itu? Ya, mungkin di sini saya hanya bisa memakluminya. Ya mungkin itulah hatilah kaum muda, kaula muda. Dan apalagi Dewi Manuta, saya rasa itu sangatlah masih muda, dimana perasaannya mungkin masih sangat labil, Paman. Ya. Apalagi berbicara tentang hal sensitif mengenai sebuah perasaan. Itu dia kelemahannya. Ya benar. Saya rasa ini harus dirundingkan ulang antara Septa Rangga dan Dewi Manuta. Tetapi bukan Septa Rangga dan Dewi Manuta yang merundingkannya secara langsung.
harusnya peran orang tua di sini bermain. Ya betul Bang. Saya sebagai wali dari Septarangga dan Tuan Donggopilo sebagai romo ataupun wali dari Dewi Manuta. Bisa saya panggilkan nanti Paman kalau jika memang menginginkan pertemuan itu. Silakan, saya akan sangat senang sekali bila mana dirimu bisa mempertemukan saya dengan Tuan Donggopilo. Oh, insyaallah. Bismillah. Insyaallah. Pandilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kisana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Apakah ada sesuatu hal yang ingin Kisana semua sampaikan? Di sini juga ada Kisana perwakilan dari Tuan Septarangga Wardana. Benar, Tuan Donggopilo. Seperti ini, Tuan. Apakah sudah mengetahui keadaan Dewi Manuta? Saya sudah mengetahui keadaan Dewi Manuta dan apa jawaban yang diberikan Dewi Manuta terhadap Septarangga. Memangnya ada apa di sana? Dari keputusan itu, mungkin menurut saya belum benar-benar tepat, di mana setelah mengucapkan sebuah keputusan ada sebuah penyesalan yang tidak terungkap oleh hati antara Dewi Manuta dengan Tuan Septarangga. Buktinya Dewi Manuta menangis menemui saya tadi, membingungkan perasaannya sendiri. Begitu juga dengan Tuan Septarangga. Monggo. Benar. Sepertinya hasil musyawarah yang sudah dilakukan Septarangga dan Dewi Manuta itu tidak sempurna. Jawaban yang diberikan Dewi Manuta terhadap Septarangga, saya rasa itu masih ngambang. Di sini saya rasa kita selaku orang tua ataupun wali harus berperan dalam musyawarah ini, di mana saat anak-anak kita menjalankan suatu musyawarah dan menghasilkan keputusan yang kurang tepat, saya rasa kita sebagai peran orang tua harus menggantikan musyawarah itu untuk mendapatkan hasil musyawarah yang tepat. Karena bagaimanapun juga kita selaku orang tua lebih berpengalaman dari anak-anak kita. Memang benar Kisana. Dalam sebuah permusyawarahan, jika tidak ditemukan titik terang, kitalah sebagai orang tua harus ikut berperan penting dalam permusyawarahan itu Kisana. Lalu, apa yang Kisana ingin sampaikan terhadap saya? Apa yang ingin Kisana keluh kesahkan terhadap saya? Sehingga saya bisa memberikan pendapat saya terhadap Kisana. Begini, tentunya Tuhan sudah mengetahui bahwasanya saya sebagai orang tua, sebagai guru sudah menugaskan Septarangga untuk berkelana, menumpas kejahatan. Tetapi di awal Septarangga memulai perjalanannya, dia bertemu dengan Dewi Manuta dan jatuh cinta padanya. Lalu keputusan sudah dikeluarkan oleh Dewi Manuta. Saya kira sebagai seorang pendekar yang sudah lulus dari perguruan, Septarangga akan tegar dengan keputusan Dewi Manuta. Tapi pada kenyataannya, Septarangga justru
seakan-akan tidak terima dengan keputusan itu. Setarangga pulang dalam kondisi mata yang sembab, seolah-olah telah menangisi keputusan dari Dewi Manuta. Begitu pula Dewi Manuta saya dengar dari manusia-manusia ini. Dia mengatakan jawaban itu tetapi seolah-olah tidak ikhlas. Di sini saya sebagai peran orang tua dari Septarangga ingin menanyakan kembali, apakah keputusan Dewi itu menurut Tuan Donggopilo adalah keputusan yang terbaik bagi mereka berdua? Apabila itu yang terbaik, mengapa mereka berdua malah menangisi keputusan yang sudah mereka setujui? Seperti itu. Baiklah Kisana. Yang pertama Kisana, mengenai keputusan yang diambil oleh Dewi Manuta, putri saya tidak ikut andil sedikit pun dalam keputusan yang diambil oleh Dewi Manuta itu. Jadi, mengenai penolakan Septarangga ingin menikahi Dewi Manuta, itu adalah murni keputusan Dewi Manutanya sendiri. Dan setelah mendengar kejadian setelah penolakan Dewi Manuta terhadap Septarangga itu, Dewi Manuta yang masih menangisi Septarangga karena menginginkan Septarangga berada di sampingnya, akan tetapi juga menginginkan Septarangga menjalankan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian kabar dari Kisana, Septarangga yang merasa kehilangan ataupun merasa sakit hati karena dirinya ditolak oleh Dewi Manuta. Menurut saya di sini, saya selaku orang tua dari Dewi Manuta, ini adalah keputusan yang terbaik di sana. Mohon maaf sebelumnya di sana. Bukannya saya tidak menginginkan untuk bisa bersilaturahmi, mengikat silaturahmi dengan keluarga Kisana. Tentunya saya mengatakan seperti itu, ada alasan yang ingin saya sampaikan kepada Kisana. Silakan Tuan. Yang pertama Kisana, jika mereka tetap menjalankan hubungan ini dan tidak bisa menemukan titik permasalahan ataupun tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, itu akan sia-sia nantinya Kisana. Sedangkan saat ini mereka sudah dihadapkan dalam permasalahan awal pun mereka masih bimbang untuk menentukan jawaban mereka masing-masing. Jadi mereka perlu banyak sekali pembelajaran di dalam kehidupan ini di sana. Pendewasaan. Benar sekali. Sangat bijak Lalu keputusan dari Tuan yang Kopi. kedua Kisana, di sini peran penting kita harus lebih besar lagi terhadap putra ataupun putri kita Kisana. Tentunya saya sendiri harus mendekati Dewi Manuta bagaimanapun caranya, menenangkan dia, mengarahkan dia untuk jalan yang lebih baik, untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Begitu pula dengan Kisana terhadap Septarangga. Kisana pun harus memberikan pelajaran terhadap Septarangga, memberikan pengertian terhadap Septarangga. Saya tahu Septarangga adalah pemuda yang gagah berani, pemuda yang kuat. Dan saya yakin Septarangga akan menerima keadaan ini lebih cepat dibandingkan Dewi Manuta. Baiklah Tuan Donggopilo, saya sangat lega mendengar jawaban ini
langsung dari wali ataupun orang tua Dewi Manuta. Memang setelah dipikir-pikir, umur mereka masih sangat muda. Benar sekali Kisana. Mereka belum mencapai kedewasaan yang sempurna. Apabila hubungan ini dilanjutkan ke jenjang pernikahan, saya rasa bila mana ada masalah sedikit saja di dalam keluarga mereka, pasti mereka akan sangat kesulitan untuk memecahkan masalah tersebut. Benar sekali. Itulah yang perlu dipertimbangkan. Lagi pula, saya yakin Dewi Manuta memberikan jawaban itu terhadap Septarangga. Tentunya sudah memikirkan banyak sekali hal. Walaupun hatinya terasa sakit untuk mengucapkan hal itu Kisana. Dan sekarang, bagaimana tugas kita sebagai orang tua untuk memberi pengertian kepada putra-putri kita masing-masing. Dan kita mendoakan saja. Semoga saja Tuhan memang berkehendak untuk menjodohkan Septarangga dan Dewi Manuta. Baiklah Tuan Dogopilo, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan kepada saya. Saya akan berusaha sedemikian rupa untuk menasehati Septarangga dan meyakini dia bahwasanya pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan kedua belah pihak. Benar sekali. Tetapi ada banyak hal yang mesti dipelajari oleh mereka berdua, terutama Septarangga, yang mana Septarangga akan menjadi kepala rumah tangga. Perahu rumah tangga yang akan dikendarai oleh Septarangga bukanlah perahu kecil, melainkan perahu besar. Yang mana semakin besar perahu yang dikendarai, pasti akan semakin banyak rintangan yang akan dihadapi. Benar sekali Kisana. Baiklah, Sekali lagi, saya pribadi meminta maaf terhadap Kisana. Takutnya dari ucapan saya itu membuat hati Kisana berpikiran saya tidak mau menerima keluarga Kisana. Jujur saja, tidak ada sedikit pun pikiran saya untuk tidak menerima Kisana. kita sama-sama sudah dewasa, Tuan Dogopilo. Saya memahami akan jawaban dari Tuan Dogopilo. Baiklah, terima kasih banyak Kisana. Terima kasih atas jawaban dari Tuan Dogopilo. Terima kasih manusia sudah menemuiku dengan Tuan Dogopilo. Saya sangat puas dengan jawaban yang diberikan oleh Tuan Dogopilo. Saya akan menemui Septarangga dan menenangkan hatinya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kisana. Mungkin adanya permasalahan Dewi Manuta ini menghambat perjalanan Kisana untuk menyelesaikan apa yang sedang menjadi permasalahan Kisana ini. Tidak apa-apa Tuan Dogopilo. Tapi ini udah sedikit lega ini dari jawaban jenengan sih. Walaupun ya harusnya sih bisa aja. Ya bisa. Ini kan gak nangis-nangis lagi gitu. Bisa saja mereka disatukan Kisana. Akan tetapi kita pun harus berpikir panjang. Hubungan berumah tangga tidak cukup menyatukan kedua belah pihak. Mungkin saja Tuhan memang belum menyatukan mereka karena mereka belum pantas untuk disatukan. Saling memantaskan. Bang, udah makan ikan belum? Belum makan ikan itu Dogopilo. Baiklah Kisana, apakah ada sesuatu hal yang ingin Kisana bicarakan lagi? Oh, saya paham dan mengerti cukup Tuan Bilo. Bagaimana? Apakah Kisana sudah mendapatkan obat untuk menyembuhkan tabib Bonidin? Ini lagi dalam proses ini. Soalnya tadi malam mau perjalanan langsung ditemui Tuan Septarangga. Nah ini udah pagi mau perjalanan ini ditambah Ditambah lagi seperti ini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tapi nggak apa-apa, itu kan mementingkan keluarga terlebih dahulu jauh lebih penting. Terima kasih banyak Kisanak. Nggih, nggih. Semoga saja apa yang menjadi tujuan Kisanak pun segera terselesaikan. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Saya kembali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sudah jelas ya. Intinya Palu sudah diketuk oleh Tuan Dongobilo sebagai wali dari Dewi Manuta. Bahwasanya kesimpulan yang saya tangkap dari obrolan antara Paman Dongobilo dengan pamannya Dongobilo. Pamannya Dewi Manuta. Septarangga dengan Dongobilo, itu kesimpulannya intinya agar saling untuk memantaskan diri terlebih dahulu, saling mendewasakan diri terlebih dahulu. Percayalah bahwasanya jodoh adalah cerminan diri kita. Mas, apa diteleponin terus? Pacare ya. Labuh ya, labuh. Ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa diambil kesimpulannya ya. Terkadang keputusan menyakitkan itu bukan tidak baik, justru itu adalah cara Tuhan menyakiti sedikit tapi untuk kebaikannya lebih lama. Masuk. Dengerin tuh. Sekali lagi kelalaian mesti. Ya enggak. Terkadang ya sebuah kepahitan atau keputusan. Kata-kata Tuan Patih. Apa? Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu hal yang menurut kita itu matang, akan tetapi rencana itu digagalkan oleh Tuhan. Ya. Tapi Tuhan akan menggantikan dengan rencana yang lain yang lebih baik. Nah, ya. Dulu aku domelin Patih tuh. Ya, denger dulu. Ayo, kamu belum ingat ada, nggak? Belum ada. Kamu ingat nggak? Ingat, belum ada sabun. Yang di situ Mok. Saya sudah mengalaminya saya. Jangan Anu Maris kalau nggak salah ya sebelumnya. Sebelumnya bisa merencanakan sesuatu hal yang paling baik, tetapi rencana yang paling baik itu adalah dari Tuhan. Berarti kayak saya sudah merencanakan tapi dibatalkan. Aduh, Pasti akan digantikan lagi dengan yang lebih. kamu sengaja membatalkan karena kamu kurang puas atau gimana? Ini pas kata-katanya ini ya. Kita bisa merencanakan nikah dengan siapapun. untuk Sogun ya. Bukan. Tapi kita tidak bisa merencanakan cinta ini untuk siapa. Ya. Ya kan, bukti nih. Iya. Ini berarti kata-kata saya udah terbukti nih. Kita ini balik sedikit mana? Apa sih? Kita bisa merencanakan kita jatuh cinta kepada siapa, tetapi kita tidak Iya bisa salah, merencanakan kebalik. kita dengan siapa. Ngapur. Kok bisa merencanakan aku mau cinta sama itu gitu. Bisa Bisa, kan? Bang. Bisa lah. Tidak. Menaruh cinta kan terserah, Bang. Tapi perkara jodoh kan perkaranya beda loh, Bang. Oh, kamu ya. Boy. Wis tua masalah cinta apa? Aku izin kan ada cinta, Dos. Aku udah anak gede loh. Bukan masanya apa ya? Ya bukan kamu masanya jadi Halo, orang umurnya udah hampir 30 tahun tapi belum punya cinta. Sogun. Masa-masa 90. Hah? Masa 90. Kamu siap dari solusi Gon? Enggak. Enggak. Kita lanjut. Oke, teman-teman, Yo, kita lanjut mencari air apa namanya? Tirto Nirmoyo. Nirmoyo. Mut-mutan. Kepala saya ini namanya udah ribuan. Iya. Ya, teman-teman ya, mohon sangat dimaklumi karena memori otak manusia itu terbatas. Giga. Nanti kalau ganti iOS ya sebenarnya lumayan penting ya. Itu 1 giga itu udah ngelek-ngelek. Yo. Bisa. Mbah. Android itu. Lu sudah pura kodane.